Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semuanya yang menonton video ini, terutama untuk Bu Willy sebagai dosen mata kuliah pengantar akuntansi, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Takom University 2024. Kali ini kami, kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai PT Astra International Tbk sebagai perusahaan dagang. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada video kali ini ada 4. Yang pertama adalah informasi umum tentang PT itu sendiri, lalu kegiatan operasional, ikhtisar laporan keuangan, serta yang terakhir adalah rasio keuangan. Kelompok ini dianggotai oleh 5 individu. Yang pertama adalah saya sendiri, Komang Adi Chandra Reswara dengan NIM 1040 224 00048, lalu disusul oleh Angelasa Caroline dengan NIM 1040 224 00055, lalu Stefani Mika Simanjuntak dengan NIM 1040 224 00064, lalu Anugrah Satria Dharma Putra dengan NIM 1040 224 00079, lalu yang terakhir adalah Joanna Sylvia dengan NIM 1040 224 00092. Baik, di sini saya akan menjelaskan informasi umum PT Astra International Terbuka, sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporated. Grup Astra adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Produk dan layanan yang diberikan adalah sepeda motor dan mobil, jalan tol, percetakan dan layanan digital, hingga layanan pembiayaan dan asuransi. Lalu, bidang usaha yang diberikan oleh perusahaan ini adalah perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan atau konstruksi dan real estate, dan jasa, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, jasa informasi dan komunikasi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1957 dan mempunyai modal dasar sebesar 3 triliun, terdiri dari 60 miliar lembar saham dengan nominal 50 per saham. Selanjutnya, pada tahun 1957, Perseroan memulai usaha sebagai perusahaan dagang. Pada tahun 1969, Perseroan ditunjuk sebagai distributor kendaraan bermotor Toyota di Indonesia. Pada tahun 1970, Perseroan mendapat lisensi sebagai distributor alat perkantoran Fuji Xerox di Indonesia. Pada tahun 1971 hingga tahun 1989, perusahaan mendirikan 9 anak perusahaan serta 1 agen tunggal. Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum atas 30 juta saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2000 hingga tahun 2003, perusahaan merestrukturisasi 3 segmen bisnis atau usaha. Pada tahun 2005 hingga tahun 2023, perusahaan memfokuskan perusahaan pada ekspansi bisnis melalui pendirian serta pengoperatifan anak perusahaan, memperbanyak segmen bisnis, serta perluasan jangkauan pembelian saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemegang saham PT Astra International Terbuka per tanggal 31 Desember tahun 2023. Lalu pemegang saham terbesarnya adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 20.282.255.040 rupiah dengan persentase kepemilikan 50,11%, diikuti internal perusahaan yaitu Anthony John Liddell Nightingale sebagai komisaris dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.100.000 dengan persentase kepemilikan 0,02%, lalu Suparno Jasmine sebagai direktur dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.474.300 rupiah dengan persentase kepemilikan 0,01%, lalu Johannes Lomal sebagai direktur juga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.740.000 dengan persentase kepemilikan 0,01%, lalu Gideon Hasan sebagai direktur dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.275.000 dengan persentase kepemilikan 0,01%, lalu Joni Bunarto Condro sebagai direktur, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.390.000 dengan persentase 0,01%, lalu diikuti oleh Santosa sebagai direktur, jumlah saham ditempatkan disetor penuh sebanyak 1.700.000 dengan persentase kepemilikan 0,00%, lalu diikuti oleh Henry Tanoto sebagai direktur dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 879.700 rupiah dengan persentase kepemilikan 0%. Lalu diikuti oleh masyarakat lainnya yang masing-masing di bawah 5% dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 20.172.739.100 rupiah dengan persentase kepemilikan 49,83%. Lalu total keseluruhan pemegang saham per tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 40.483.553.140 rupiah dengan persentase kepemilikan 100%.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan operasional PT Astra Internasional. Saat ini Astra memiliki 7 segmen bisnis inti, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Grup Astra adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, yang terdiri atas 283 anak perusahaan, ventura bersama, dan perusahaan asosiasi yang didukung lebih dari 200.000 karyawan. Keberlanjutan telah lama menjadi fokus utama Astra melalui kontribusi sosial dan masyarakat pada 4 pilar, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan, serta 9 fondasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia dan membantu pembentukan masyarakat yang lebih sejahtera. Kini Astra meningkatkan langkah perjalanan keberlanjutan yang memadukan fokus pada masyarakat dengan fokus pada iklim dan planet. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mika sebelumnya bahwa PT Astra Internasional sendiri ini memiliki 7 segmen bisnis. Yang pertama adalah otomotif yang memiliki 4 subsegmen bisnis dengan anak perusahaan sebagai berikut yang tertera pada slide. Lalu selanjutnya adalah jasa keuangan yang memiliki 8 subsegmen bisnis yang dianaki oleh beberapa anak perusahaan Astra sendiri yang tertera pada slide berikut. Lalu selanjutnya ada segmen bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi yang memiliki 7 subsegmen bisnis yang dianaki oleh beberapa anak perusahaan yang tertera pada slide. Lalu selanjutnya adalah segmen bisnis agribisnis yang memiliki 3 subsegmen bisnis yang dianaki oleh anak perusahaan yang tertera pada slide juga. Lalu selanjutnya adalah segmen bisnis infrastruktur dan logistik yang di sana memiliki 5 subsegmen bisnis. Lalu dilakukan oleh beberapa anak perusahaan yang tertera pada slide. Lalu selanjutnya adalah segmen bisnis teknologi dan informasi yang memiliki 3 subsegmen bisnis yang dimana dilakukan oleh beberapa anak perusahaan Astra sendiri yang tertera pada slide. Lalu yang terakhir adalah segmen bisnis properti yang memiliki 2 subsegmen bisnis di mana dianaki oleh beberapa anak perusahaan PT Astra Internasional yang tertera pada slide berikut ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang ikhtisar laporan keuangan. PT Astra Internasional Tbk ini menyediakan 4 ikhtisar laporan keuangan. Yang pertama adalah pendapatan bersih atau laba bersih, yang kedua adalah jumlah ekuitas, lalu selanjutnya laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, lalu laba per saham, jumlah aset, dan dividen per saham. Untuk ikhtisar laporan keuangan pendapatan bersih atau laba bersih, PT Astra Internasional Tbk memiliki data 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di 2019 menuju 2020. Lalu untuk laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, sama seperti yang sebelumnya, PT Astra Internasional Tbk menunjukkan peningkatan secara terus-menerus selama 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2020. Lalu untuk ikhtisar laporan keuangan jumlah aset, PT Astra Internasional memiliki statistik seperti berikut yang dimana sama seperti 2 yang terakhir mengalami penurunan di 2020, namun mengalami peningkatan yang lumayan di tahun 2022. Lalu untuk jumlah ekuitas, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, PT Astra Internasional mengalami peningkatan secara terus-menerus selama 5 tahun terakhir tanpa adanya penurunan sama sekali. Lalu untuk laba per saham, sama seperti jumlah aset, PT Astra Internasional Tbk mengalami peningkatan secara terus-menerus selama 5 tahun terakhir, namun mengalami penurunan di 2020 dan mengalami peningkatan pesat di 2022. Lalu yang terakhir ada ikhtisar laporan dividen per saham, di mana statistik dari PT Astra Internasional Tbk tidak menunjukkan angka yang konsisten selama 5 tahun terakhir, di mana tidak disebut sebagai peningkatan ataupun penurunan, karena setiap tahunnya PT Astra Internasional membagikan lot sahamnya dengan jumlah yang berbeda-beda juga. Yang bisa dilihat di sini adalah pembelian dan penjualannya, seperti yang ada di data berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Yang pertama, ada modal kerja bersih yang terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan mampu menjaga keuangannya perusahaan sendiri. Lalu yang kedua ada laba bersih yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa
perusahaan mampu menjaga kestabilan dari laba perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada laba bersih terhadap ekuitas yang nilainya naik dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan lebih efisien dalam penggunaan modal dari pemegang saham untuk menghasilkan laba. Lalu yang keempat, ada margin laba bruto yang nilainya sama dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan mampu menjaga harga jual produknya meskipun ada perubahan pada volume penjualan atau kondisi pasar. Lalu yang kelima, ada margin laba bersih yang nilainya naik dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan mampu dan memiliki banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan, baik dalam segi bisnis maupun penelitian dan pengembangan, ataupun ekspansi pasar atau peningkatan infrastruktur. Lalu selanjutnya ada rasio lancar X yang terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yang menandakan perusahaan mengalami masalah keuangan atau operasional seperti penurunan penjualan, peningkatan biaya, atau masalah pengelolaan persediaan. Lalu selanjutnya ada rasio liabilitas terhadap jumlah aset yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk mendanai asetnya, sehingga risiko keuangan relatif terkendali. Lalu yang terakhir, ada rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas yang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa perusahaan mampu memproporsi utang yang lebih besar dibanding ekuitas pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang pertama, saham beredar atau outstanding shares adalah keseluruhan saham perusahaan yang saat ini sedang dipegang atau dimiliki oleh semua pemilik sahamnya, termasuk saham milik investor individu, investor institusional, dan saham terbatas yang dimiliki para pekerja dan orang dalam perusahaan. Di sini data menggunakan satuan dalam jutaan yang hasil tetap stabil di angka 40.484 juta saham selama 2 tahun terakhir, yang menunjukkan konsistensi dalam struktur saham perusahaan. Yang kedua, laba per saham atau earning per share adalah perkiraan keuntungan yang diperoleh oleh investor untuk setiap saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Variabel keuangan ini diperoleh dari hasil bagi antara jumlah laba bersih perusahaan dengan jumlah saham perusahaan tersebut yang beredar di pasaran. Laba per saham penting untuk mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lainnya atau dibandingkan dengan nilai EPS tahun lalu, maka semakin menguntungkan pula perusahaan tersebut. Hasil data menunjukkan laba per saham meningkat dari 715 ke 836, yang artinya perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya di tahun 2023. Ini menjadi hal yang positif bagi pemegang saham. Yang ketiga, ada nilai aset bersih per saham atau net asset value per share. Nilai aset bersih yang dimiliki perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Cara menghitungnya yaitu membagi total aset bersih perusahaan atau total aset dikurangi total liabilitas dengan jumlah saham beredar. Fungsinya untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan cara memberi gambaran berapa besar nilai bersih perusahaan untuk setiap saham yang dimiliki investor. Hasil dari data menunjukkan mengalami peningkatan dari 4.746 ke 4.907. Kenaikan ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan untuk investor. Yang keempat, ada dividen interim per saham, adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham sebelum laporan keuangan tahunan selesai yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau tambahan saham. Dividen interim per saham meningkat dari 88 menjadi 98, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pengembalian kepada pemegang saham sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan. Yang kelima, dividen final per saham. Ini berbeda dengan dividen interim karena dividen final per saham pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham setelah rapat umum pemegang saham menetapkan laba perusahaan untuk suatu periode buku tertentu. Dividen final hanya diberikan 1 kali dalam setahun. Besaran dividen setiap tahun dapat berbeda karena dipengaruhi faktor likuiditas, profitabilitas, kebijakan hutang, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas bebas. Dari data dividen final menurun dari 552 menjadi 421, menunjukkan penyesuaian alokasi dana perusahaan untuk kebutuhan lain. Dan yang terakhir, rasio utang bersih terhadap ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai operasionalnya melalui utang ketimbang dana yang dimiliki. Rumus
rumus menghitungnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas pemegang saham. Hasilnya dinyatakan dalam satuan kali atau persentase. Tetapi dari data PT Astra tidak ada data yang tersedia selama 2 tahun terakhir. Padahal informasi ini sangat penting untuk menilai struktur permodalan perusahaan dan bisa meningkatkan kepercayaan investor. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih.